Hai guys, vampir dan Dracula, apa bedanya ya? Mulai dari vampir dahulu ya. Bagaimana asal-usul legenda vampir? Makhluk dengan karakteristik vampir telah muncul setidaknya sejauh Yunani kuno, di mana diceritakan tentang adanya makhluk yang menyerang orang dalam tidur mereka dan menguras cairan tubuh mereka. Menurut para ahli kitab, monster haus darah tersebut disebut Alukah, yang pertama kali dirujuk dalam Amsal 30 dari Alkitab. Masuk abad pertengahan, cerita tentang vampir pertama di era abad pertengahan adalah Jure Grando Alilovic, seorang penduduk desa dari wilayah Istria yang sekarang Kroasia, yang mungkin merupakan orang pertama yang digambarkan sebagai vampir dalam catatan sejarah. Dia disebut sebagai Strigoi atau Trigon, sebuah kata lokal untuk sesuatu yang menyerupai vampir. Hingga era modern, cerita tentang vampir masih misteri dan jadi konsumsi para pembuat cerita komik ataupun film. Di era kehidupan modern, ada komunitas vampir nyata yang memang mengkonsumsi darah manusia. Istilah yang diberikan adalah Renfield Syndrome atau Clinical Vampirism, yaitu obsesi untuk meminum darah manusia. Ada yang beranggapan bahwa kepuasan meminum darah manusia sama dengan kepuasan seksual. Kajian tentang hal ini sudah ada sejak tahun 1892 di literatur psikiatri forensik. Dilansir dari Medical Daily berdasar The Washington Post, terdapat 5.000 orang vampir atau peminum darah di setiap kota besar yang ada di Amerika Serikat saja. Dr. John Edgar Browning, seorang peneliti dari Georgia Institute of Technology, menginvestigasi sendiri soal vampirisme pada tahun 2015. Sang dokter bahkan mendatangi sebuah komunitas vampir di New Orleans, Amerika Serikat. Menurut sang dokter, komunitas ini jauh dari praktik supranatural dan tidak mengerikan. Menurut Browning, para anggotanya adalah remaja puber yang merasa kurang berenergi, dan entah mengapa ketika mereka mengkonsumsi darah, mereka merasa sehat kembali. Menurut analisis sang dokter, para peminum vampir modern ini memiliki sebuah penyakit misterius yang obatnya adalah darah. Tanpa meminum darah, mereka akan lemah, susah berjalan, pusing, bahkan kesakitan di berbagai titik di tubuh mereka. Teori lain datang dari seorang peneliti bernama Nick Lane yang memperkirakan bahwa mereka menderita porfiria, yaitu sebuah penyakit langka terkait kondisi hemoglobin aneh dalam darah yang membuat penderitanya tak bisa berada terpapar sinar matahari, membuat penderitanya ingin minum darah di malam hari. Penderita kelainan ini mengalami kekurangan enzim glisin yang berfungsi membentuk hemo, komponen hemoglobin yang berfungsi mengangkut oksigen di dalam darah. Saat hemo kurang, tubuh akan berubah biru pucat dan mengakibatkan terbakarnya kulit jika terkena sinar matahari. Selain itu, penderita juga harus rutin mentransfusi darah karena kualitas darahnya yang rendah. Dalam beberapa kasus, penderita bahkan sampai harus meminum darah itu secara langsung agar darah langsung masuk ke dalam sistem pencernaan dan diuraikan masuk dalam aliran darah. Dan mungkinkah penyakit porfiria atau haus darah ini memang sudah ada sejak zaman dahulu kala dan terjadi turun-menurun? Meski belum ada penjelasan empiris tentang hal ini, gejala dan hausnya penderita vampirisme akan darah sudah jadi bukti tersendiri bahwa penyakit ini nyata. Seperti dikutip The Daily Beast, seorang vampir menyatakan bahwa dia akan merasa lesu, sakit-sakitan, depresi, dan merasa tidak nyaman setiap saat. Selain itu, seorang vampir lain dengan nama CC mengungkapkan pada BBC bahwa pada kondisi tertentu perutnya akan sakit. Jika nyeri di perutnya terjadi, hal tersebut hanya bisa disembuhkan dengan 7 sloki hingga 1 cangkir darah. Ada lagi Michael Fakmiel, 43 tahun, sudah mulai meminum darah sejak umur 13 tahun dan terus menjadi kebiasaan. Michael tidak sendiri, beberapa orang pun mempunyai kebiasaan yang sama dengannya. Kemudian mereka mendirikan suatu komunitas di Houston, Texas, Amerika. Banyak cara dilakukan untuk mendapatkan energi. Meminum darah adalah ritual bagi vampir untuk mendapatkan makanan spiritual favoritnya. Untuk menjaga kesehatan para anggota di komunitas vampir, mereka memproteksi kesehatan mereka dengan berbagai cara.
Pertama, dengan memeriksa kondisi pendonornya agar tidak terjadi transmisi bakteri patogen antara mereka. Jadi, bisakah mereka disebut vampir di era modern? Berlanjut ke Dracula. Istilah Dracula muncul dari nama Raja Vlad Dracul atau Vlad Tepes atau Vlad the Impaler yang suka meminum dan berendam dalam darah musuhnya yang kalah. Vlad Dracul adalah Raja Rumania yang tinggal di Transilvania yang terkenal kejam pada abad ke-15. Vlad Dracul adalah Pangeran Wallachia yang berkuasa pada tahun 1448 hingga 1462. Dalam sejarah, Vlad terkenal akan hukuman kejam yang ia berlakukan pada musuh-musuhnya, yaitu dengan menusuknya dan menaruh di jalan-jalan masuk area kerajaan. Nama Dracula menjadi terkenal sejak novelis Bram Stoker di tahun 1897 mengarang buku yang berjudul Dracula. Bram Stoker menciptakan karakter Count Dracula berdasar sosok Raja Vlad Dracul dari Transilvania tersebut. Dalam novel tersebut ditambah tulisan oleh Bram Stoker tentang Dracula yang takut bawang, mawar liar yang berbau bawang, air suci, dan salib. Juga Dracula disebutkan takut dengan sinar matahari. Dari sinilah makin populer istilah Dracula, yaitu vampir dari kalangan elit atau bangsawan. Mungkinkah Raja Vlad Dracul adalah penderita porfiria, kelainan gen yang mesti meminum darah manusia untuk selalu sehat?